Smartphone ini hadir dengan desain yang premium, layarnya Super AMOLED 120Hz adaptif yang juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Ada rating IP67, lalu stereo speaker, konektivitasnya udah 5G, update OS-nya panjang banget, dan fitur keamanannya tuh ekstra dari Samsung. Oke, langsung aja kita bahas smartphone all-rounder yang satu ini, Samsung Galaxy A35 5G. Oke, Samsung Galaxy A35 5G. Smartphone ini datang bersama dengan saudaranya, yaitu Samsung Galaxy A55 5G yang udah pernah kita review sebelumnya ya. Nah, yang satu ini bagi kami masuk dalam kategori all-rounder. Jadi kemampuan dan fiturnya cenderung merata di semua aspek. Bukan hanya kencang prosesornya aja, atau yang hanya gede baterainya aja, atau yang hanya keren tampilannya aja. Bukan ya. Nah, sekarang kita langsung aja mulai review dari Samsung Galaxy A35 5G ini dimulai dari isi box-nya terlebih dahulu. Di dalamnya tentunya ada unit smartphone, lalu ada kabel USB-C dan paket dokumen serta SIM ejector. Ya, terlihat di sini ya, kalau isi boxnya itu minim, tidak ada screen protector, tidak ada casing, dan jelas tidak ada chargernya di sini. Tapi itu paketan di dalam isi boxnya ya. Kalian harus cek sendiri kalau lagi dijual ada bundling-bundling apa ya dalam paket penjualannya. Oke, lanjut untuk desain. Sekilas bagian belakangnya terlihat mirip sekali dengan Samsung Galaxy A55 5G. Tentunya ini akan jadi daya tarik tersendiri bagi si Galaxy A35 ini. Karena selain digunakan di A55, desain ini juga digunakan oleh Samsung di smartphone flagship mereka ya. Jadi mirip sama flagshipnya. Oke, masih bahas material bodi belakangnya ya. Untuk di sini dia sudah menggunakan kaca atau glass ya, bahkan tertulis Gorilla Glass Victus di sini. Jadi saat dipegang memang ini rasanya solid, kokoh ya. Jadi ini udah bukan plastik-plastik lagi. Lanjut ke frame-nya. Di sini Samsung menggunakan desain yang cenderung flat untuk Galaxy A35, tapi ada yang menarik nih. Kalau kita lihat di bagian sisi kanan dari smartphone ini, kita jumpai ciri khas dari Galaxy A series untuk tahun 2024. Ya, ini namanya Key Island ya. Jadi di tombol-tombolnya itu agak sedikit nonjol gitu ya. Kemudian untuk pilihan warnanya, ini ada 3. Ada Awesome Ice Blue, ada Awesome Navy, dan yang di tangan kami ini adalah Awesome Lilac atau lebih kayak ungu muda banget gitu ya. Untuk dimensi, tingginya 161,7 mm, lebar 78 mm dan ketebalan 8,2 mm. Bobotnya 209 gram. Jadi memang agak sedikit tebal dan sedikit terasa berat karena ada di atas 200 gram. Kemungkinan sih ini karena bodi belakangnya udah pakai kaca sekarang ya. Lanjut ke sisi kanan. Di sini ada tombol power dan tombol volume. Di atas ada lubang mikrofon dan SIM tray. Ini hybrid ya. Jadi kita harus pilih mau pakai dual SIM atau satu SIM card plus satu micro SD. Sisi kiri ini kosong. Lalu di bawah ada 2 lubang mikrofon di sini, kemudian ada port USB-C dan juga grill speaker. Beralih ke depan. Ini adalah layar Super AMOLED 6,6 inci. Resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya adaptif sampai dengan 120 Hz. Jadi kalau nggak ada aktivitas dia akan turun ke 60 Hz. Kalau ada aktivitas dia balik lagi naik ke 120 Hz. Untuk brightness, dalam pengujian indoor brightness-nya ini ada di kisaran 440 nits. Sementara kalau untuk simulasi outdoor dia bisa mencapai hampir 1000 nits, tepatnya 990 nits di sini. Nah, Samsung mengklaim kalau brightness-nya ini ada di 1000 nits. Jadi klaimnya Samsung yang menyatakan bahwa dia bisa nyampe 1000 nits bener di sini ya. Lanjut untuk color gamut. Di sini ada 2 pilihan color profile di smartphone ini ya, yaitu Vivid dan Natural. Secara default color profile-nya ada di Vivid. Jadi kita langsung tes di mode color ini, lalu kita lihat gamut coverage-nya ada di 88,7% DCI-P3 dengan volume di 95,3% DCI-P3. Ya, ini memang nggak nyampe 100% DCI-P3, tapi seenggaknya udah agak-agak dekat ya. Ini membuat warnanya emang nggak terlalu gonjreng-gonjreng banget di sini di setting Vivid ini. Kemudian kalau untuk mode natural ini menarik, hasilnya adalah 99,7% sRGB dan untuk gamut coverage-nya ada di 113,5% sRGB untuk volumenya. Jadi untuk naturalnya dia on point di sini ya. Dan ini biasanya mode yang kita pakai kalau kita suka ngedit foto, ngedit video, terus upload ke sosial media ya. Itu yang kita pakai. Saya selalu pakai natural. Untuk fitur always on display juga ada di sini. Dan ini beneran always on. Ini Samsung. Jadi beneran always on. Yang nggak mau fitur ini nyala terus-terusan tinggal atur aja di menu always on display di bagian setting smartphone. Ya, di sini terlihat bahwa ada banyak pilihan ya. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita si always on display-nya. Nah, di layarnya ini ada pengamanan biometrik menggunakan sensor in-display fingerprint. Nah, sekarang mari kita bahas bezelnya. Terlihat bahwa bezelnya masih agak tebal di sini ya. Tapi paling nggak ini simetris di 4 sisi. Ya, ketebalannya masih mirip-mirip lah ya sama yang di A55. Kemudian kalau kita di bagian bezel atas ini terdapat earpiece yang sekaligus juga merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone yang satu ini. Nah, untuk kualitas yang menurut kami ini
sudah mencukupi untuk kelas harganya. Separasinya lumayan berasa dan detail juga cukup jelas. Cuma memang di sini ya bassnya agak kurang nendang aja. Tapi ya lagi-lagi untuk kelas harganya cukup wajar. Lalu di bawah earpiece ini terdapat modul kamera yang berbentuk punch hole. Nah, ini peningkatan dari sebelumnya ya. Sekarang di seri 3 juga udah pakai punch hole atau yang disebut Samsung sebagai Infinity O display. Jadi permintaan kalian dituruti oleh Samsung. Kan kemarin mintanya pakai punch hole kan? Dikasih nih sekarang ya di seri ini ya. Oke, untuk kameranya, ini adalah kamera selfie 13 megapiksel f2.2 fixed focus. Opsi perekaman videonya khas Samsung banget sampai dengan 4K 30 fps. Beralih ke sisi belakang. Kamera utamanya ini adalah kamera 50 megapiksel wide camera f1.8 dan sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Perekamannya lagi-lagi sampai dengan 4K 30 fps dan dia juga bisa 1080p 60 fps. Kemudian ada kamera ultra wide 8 megapiksel f2.2 ini fixed focus ya. Yang ini berekamannya sampai 1080p 30 fps aja. Lalu ada kamera makro 5 megapiksel bukannya f2.4 dan ada LED flash. Untuk fitur kameranya ada banyak ya. Ini kan Samsung jadi ada banyak, tinggal dilihat aja nih ya list ini banyak banget ya. Lanjut untuk spesifikasi internalnya. SoC-nya pakai Exynos 1380. Nah, ini yang dulu digunakan di Samsung Galaxy A54 dan M54 ya. SoC atau chipset ini dulu dipakai oleh A series dan M series terbaik mereka tahun 2023 dan sekarang diturunkan ke Samsung Galaxy A35 ini. Nah, untuk kemampuan performanya nanti kita lihat di pengujian ya. Lanjut untuk RAM 8 GB ya, pilihan cuma satu. Lalu untuk storage, unit yang pegang ini kapasitas storage-nya ada di 256 GB. Kalau mau yang lebih terjangkau, ada yang 128 GB juga. Dan tentunya ini udah pakai UFS ya. Iya dong pakai UFS. Untuk baterai ini 5000 mAh dan udah support charging sampai dengan 25 watt. Nah, kemudian untuk sensor ada accelerometer, ada fingerprint sensor, ada gyro sensor tentunya, hardware gyro ya, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, virtual proximity sensing dan banyak lagi. Untuk konektivitas tentunya namanya aja udah 5G, jadi mentoknya sampai 5G ya. 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6, Bluetooth versi 5.3. NFC tentunya ada, Wi-Fi sharing seperti biasa juga bisa. USB OTG jelas bisa. Tapi memang karena di seri A tentunya dia belum bisa display output ya. Nah, untuk security-nya dia pakai in-display fingerprint sensor yang kita bahas tadi, lalu ada face unlock dan ada Samsung Knox. Nah, buat yang belum tahu tentang Samsung Knox, ini adalah sistem keamanan dari Samsung yang bukan hanya berbasis software. Yang ini berbasis hardware. Salah satu fitur dari Samsung Knox ini adalah Knox Vault. Ini adalah fitur keamanan yang biasanya ada di smartphone flagshipnya Samsung. Sekarang ada di A series juga. Knox Vault ini tugasnya melindungi data-data penting yang bersifat rahasia seperti PIN, password, ataupun pola lock screen kita. Kemudian data-data ini nanti dienkripsi dan disimpan dalam sebuah chip. Chipnya terpisah dari SoC ya. Nah, selain Samsung Knox Vault ini, fitur lain dari Samsung Knox adalah Secure Folder tentunya. Dalam Secure Folder ini kita bisa menyembunyikan nih atau menyimpan file-file penting yang bersifat rahasia di dalam smartphone kita. Contohnya bisa dokumen, bisa gambar, dan bisa juga aplikasi. Menariknya lagi di Secure Folder ini kita bisa nambahin akun seperti email rahasia kita di sini kalau memang dibutuhkan. Saat dicek di bagian manajemen akun, email kita tidak akan terbaca. Jadi hanya tersimpan di Secure Folder tadi aja. Jadi kalau ada yang minjem smartphone kita, dia nggak akan bisa mengakses aplikasi atau file yang kita simpan di dalam Secure Folder kita kalau dia nggak punya password kita. Ya, password untuk Secure Folder tentunya. Nah, mungkin yang paling menarik di sini Secure Folder kan bisa dimasukin aplikasi tuh ya. Nah, bagaimana kalau kita masukin M-Banking kita ke dalam Secure Folder? Jadi ekstra aman. Walaupun smartphone kita diambil orang dalam kondisi terbuka ya layarnya, tetap nggak bisa masuk dan bongkar M-Banking kita di situ. Bahkan kalau mau coba di break secara software juga sulit. Bahkan mungkin nggak bisa. Karena kan Secure Foldernya diproteksi oleh Knox Vault tadi, jadi pakai chip khusus. Kemudian kita juga bisa masih meningkatkan security-nya lagi dengan menggunakan auto blocker. Yang satu ini berfungsi untuk mengamankan smartphone kita dari aplikasi-aplikasi nggak resmi di luar Google Play Store ya. Jadi ini menambahkan extra layer proteksi seandainya nih ada yang ngirimin APK tidak bertanggung jawab itu ya, yang sering kesebar di WhatsApp itu ya. Nah, lebih aman di sini jadinya. Lanjut, untuk OS dia pakai One UI 6.1, langsung 6.1 berbasis Android 14 dan seperti biasanya Samsung memberikan jaminan update
update 4 kali untuk Android-nya dan 5 tahun untuk security patch-nya. Untuk fitur-fitur khas One UI seperti Edge Panel, separate app sound, pause USB delivery, ya, routines, dan lain-lain itu juga ada di sini. Tentunya kita nggak bahas satu-satu lagi karena panjang banget ntar jadi videonya ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujian performa. Untuk benchmark kita lihat Antutu 9 dia dapat 521 ribuan. Nah, untuk Antutu 10 nih sayangnya nih, saat pengujian Antutu 10-nya kita nggak bisa pakai 3D Bench yang biasa kita gunakan ya. Entah kenapa nggak bekerja di sini. Jadi kita harus pakai 3D Bench yang versi Lite. Nah, kalau versi Lite ini jangan dibandingin ya kalau nggak pakai versi Lite ya. Nah, kalau kita pakai versi Lite ini skornya dapat 607 ribuan. Lanjut untuk Geekbench 5 single core 783, multicore di 2798. Geekbench 6 single core 1017, multicore di 2943. 3D Mark Slingshot Extreme graphics skornya 4939. Nah, untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, best loop skornya di 2826, lowest loop skornya ada di 2786. Jadi kestabilannya ada di 98,6%. Oke nih ya. Lalu untuk GFX Bench, Aztec Ruin Vulkan Offscreen 1080p 33 fps, Car Chase Offscreen 1080p 30 fps, Manhattan 3.1 Offscreen 1080p 52 fps. Nah, untuk CPU throttling test selama 30 menit tanpa kipas dia dapat 80%. Ini bukan hasil yang luar biasa, tapi udah cukup baik ya, nggak nyentuh 70-60%. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian gaming. Nah, tapi seperti biasa, ada ritual khusus untuk pengujian gaming di smartphone Samsung. Langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Oke, udah kebuka performance-nya. Mari kita mulai dengan game esports yang tentunya banyak banget digunakan ya. Mobile Legends. Untuk setting graphics yang terbuka di sini adalah Ultra dengan frame rate Ultra juga. Ya, opsi 120 fps-nya terbuka di sini. Saat dimainkan 3 match berturut-turut di settingan ini, rata-rata frame rate yang kami dapatkan ada di kisaran 105 fps. Bahkan kadang-kadang masih bisa nyentuh angka 120 fps di pengujian ini. Nah, setelah warnya selesai, kita coba ukur suhu permukaannya. Hasilnya, area permukaan layar itu suhu tertingginya di 41-42 derajat Celcius, sedangkan bodi belakangnya di 43 derajat Celcius. Ini masih tergolong suhu yang cukup wajar. Apalagi ini kan pengujian tanpa pakai kipas ya. Lanjut untuk PUBG Mobile, setting terbuka di sini sampai smooth extreme ya, lumayan oke ya. Opsi 60 fps-nya kebuka di sini, nggak ketahan di 40 aja. Lalu saat kami mainkan ya memang dia bisa jalan 60 fps dengan lancar tentunya. Oke, Subway Surfer. Nah, game ini tentunya mantap karena bisa jalan di 120 fps dengan mulus. Ini udah biasa kalau pakai Samsung biasanya nggak ke limit ya, Subway Surfernya bisa jalan di 120 fps karena 120 Hz kebuka. Lalu sekarang kita masuk ke Genshin Impact, game berat ya. Nah, kita setting di highest 60. Ingat, highest 60 fps dan skenario seperti biasa, jalan-jalan dari Liyue ke Mondstadt bolak-balik selama setengah jam. Tanpa kipas, average fps yang kita dapatkan itu sekitar 33. Memang sekali frame rate-nya bisa turun ke bawah 30 fps, tapi kami lebih sering jumpain frame rate-nya itu di atas 35 fps, bahkan kadang bisa nyentuh 40 fps. Sayangnya, tanpa kipas ini kita menemukan hal yang serupa dengan kejadian di Galaxy A55 kemarin, yaitu layarnya itu bisa kadang-kadang mengunci sendiri. Bukan mati ya, tapi cuma ngunci layar sendiri ya. Jadi ini kayaknya masalah di software aja. Semoga nanti ada update ya, atau mungkin cuma unit kita doang yang bermasalah kayak gitu ya. Tapi kayaknya ini masalah software aja sih. Nah, sekarang tanpa kipas kita lihat suhunya. Permukaan layar itu tertinggi bisa mencapai 45 derajat Celcius. Sementara area bodi belakang itu bisa sampai 46 ke 47 derajat Celcius. Nah, ini memang nggak dingin-dingin amat. Tapi satu hal yang terlihat di sini adalah kemungkinan itu karena upaya membuang panas yang cepat keluar ya. Lalu kalau ditanya soal ranking, jawabannya adalah ya belum ada, karena masih ada glitch yang tadi ya. Semoga aja cepat diperbaiki bug yang satu ini. Tapi pengujian belum selesai. Kita coba kalau pakai kipas bagaimana. Nah, ternyata kalau kita pasangin kipas ya, masalah yang tadi muncul itu hilang. Kita bisa bermain dengan tenang, nggak ada masalah sama sekali di sini. Untuk rata-rata frame rate kita dapatkan kalau pakai kipas ada di kisaran 36 fps dengan minimum fps-nya ada di 27 fps, dan bahkan kalau pakai kipas frame rate itu bisa nyampe di atas 45 fps. Terlihat ya, mainnya jadi lebih asik dan nyaman kalau pakai kipas. Jadi ya sebaiknya dikipasin aja lah ya, diademin dikit gitu ya. Nah, untuk ranking-rankingan saat kita pakai kipas, kita beri ranking B. Tentu saja kalau mau dijalankan tanpa kipas dan mau lebih adem, kalian bisa juga pakai settingan yang lebih rendah aja ya.
Ya ini kan tadi highest 60 settingannya dimentokin. Lanjut untuk pengujian kamera seperti biasa bareng sama Chris dan Ihsan. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A35 5G nih teman-teman. Jadi mari kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Di pengujian kali ini akan bareng saya dan juga sama Ihsan. Jadi sampel-sampel kameranya tuh foto, video, kebanyakan dia ngambil. Oke, yang pertama saya pengen cari tahu itu adalah kemampuan mikrofonnya ya. Suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Dan untuk kebutuhan video sehari-hari atau mungkin vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau menurut saya sih ini udah khas Samsung banget lah mikrofonnya. Pertama dia asiknya udah pakai dual mikrofon. Dari segi kualitasnya juga udah bagus banget. Untuk vlogging sih saya udah ready banget pakai mikrofon bawahnya doang. Bahkan nanti voice over untuk pembahasan kameranya ini saya akan langsung pakai mikrofonnya Samsung Galaxy A35 5G ini. Saya pakai aplikasi recorder bawaannya aja. Oke, pertama kita bahas kamera selfie-nya dulu. Opsi perekaman yang tersedia di sini ada 1080p 30 fps dan saat kita coba videonya tuh stabil di sini ya, aman. Lalu ada juga pilihan 4K 30. Jadi buat yang butuh detail ekstra bisa pakai mode yang ini. Kalau soal stabilisasinya ini udah tergolong baik ya. 4K 30 bisa stabil di selfie. Ini jarang-jarang loh ada yang punya. Biasanya di Full HD doang baru bisa stabil. Sayangnya di sini belum ada perekaman video 60 fps ya. Ini sepertinya satu poin yang membedakan A3 series dengan A5 series. Oke, untuk kualitas gambarnya sendiri, menurut kami hasilnya ini udah oke. Detail dan ketajamannya juga udah pas. Kalau soal warna, ini lebih cenderung mendekati seperti warna aslinya. Kalau soal dynamic range, standar lah ya. Di kondisi yang sulit seperti ini, background masih terlihat overexposed, tapi setidaknya area wajah masih cukup terlihat lah ya. Next, kita bahas kamera utamanya. Di sini opsi perekaman video yang terbuka tuh juga sampai 4K 30, dan hasil perekaman videonya juga tergolong stabil di sini. Selain 4K 30, dia juga ada opsi 1080p 60 fps. Jadi buat yang suka video dengan gambarnya licin-licin gitu, ada nih, tinggal pakai aja 60 fps-nya. Menariknya lagi, videonya juga stabil. Dan ini membuat pengalaman kameranya tuh, kalau saya sih bilangnya minim SKB ya, atau syarat dan ketentuan berlaku. Biasanya di smartphone mid-range lain ada aja tuh SKB-nya. Kalau di sini 4K 30 aman, Full HD 60 juga aman. Untuk kualitas gambarnya sendiri, kalau dari kami sih nggak ada komplain ya. Dari segi detail dan ketajamannya udah pas. Dari mic range pun juga aman di sini. Jelas lebih baik ketimbang kamera selfie-nya tadi. Kalau di sini sisi gelap dan terangnya dapat diseimbangkan dengan baik. Untuk urusan autofocus ini udah aman lah ya. Bahkan di mode perekaman 60 fps pun autofocusnya juga lancar-lancar aja. Beralih ke kamera ultra wide, di sini sayangnya opsi perekaman videonya mentok di 1080p 30 fps aja. Tapi untungnya videonya stabil ya di sini. Jadi bukan cuma kamera utamanya doang, kamera selfie-nya doang, ini semua kameranya bisa stabil. Kalau soal kualitas gambarnya sendiri, ini termasuk yang udah cukup bagus kalau kondisinya siang seperti ini. Meskipun kalau kita perhatikan detailnya ya, atau kita zoom in gitu, belum sebanding dengan kamera utamanya. Ini wajar, karena sensor yang dipakai juga nggak sebaik kamera utamanya. Dari segi warna, ada perbedaan sedikit kalau kita lihat sebelahan dengan kamera utamanya ini. Tapi ini masih terhitung oke lah ya, bukan hal yang perlu diprotes banget kok. Nah, terkait pengalaman navigasi kameranya, tentunya ini sini juga udah lumayan ya. Kita bisa pindah-pindah kamera langsung saat lagi merekam video. Tapi efektifnya masih di 1080p 30 fps aja. Misalnya dari kamera selfie ke kamera utama ke kamera ultrawide tuh efektifnya di Full HD 30. Untuk makro belum bisa tentunya ya, ini wajar. Kalau kita pakai resolusi 4K 30, itu hanya bisa untuk kamera utama dan selfie-nya aja. Lanjut ke kondisi malam hari, kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Di 1080p 30, detail yang ditangkap udah lumayan oke di sini. Dari sisi noise masih cukup terasa, tapi ini masih dalam batas yang wajar menurut kami. Kemudian untuk jitternya sayangnya masih lumayan berasa di sini ya. Lalu untuk resolusi 4K 30-nya memang punya detail yang lebih tinggi dibandingkan Full HD 30-nya. Namun saat kami coba, noise-nya tuh makin berasa di 4K. Kalau soal jitter kurang lebih mirip lah dengan Full HD 30 tadi. Untungnya dari segi frame rate aman ya. Kamera selfie-nya ini kami nggak merasakan ada frame drop, jadi tetap stabil di 30 fps. Kita pindah ke kamera utamanya masih bisa menjaga detailnya dengan cukup baik nih. Noise-nya juga minim, saat di bawah jalan jitternya masih cukup terasa nih untuk kamera utamanya. Hal yang menarik kami temukan saat di resolusi 1080p 60 fps, detail dan ketajaman itu masih cukup terjaga. Noise-nya juga minim, dan untuk jitternya malah lebih bagus di sini, nggak terlalu berasa. Agak unik ya, stabilisasi video low light-nya malah optimal di 60 fps. Kemudian di 4K 30-nya, dari segi stabilisasi sih mirip-mirip aja ya dengan Full HD 30-nya. Nah, sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Di sini terlihat kalau kamera ultrawide-nya udah agak kesulitan menangkap detail. Gambarnya terasa soft dan juga kemampuan menangkap cahayanya lumayan jomplang. Apalagi setelah cobain kamera utamanya tadi. Sisi baiknya, videonya minim noise dan stabilizernya masih bisa bekerja dengan cukup baik. Sekarang kita bahas hasil foto-fotonya, yang menurut kami overall ini udah sangat baik ya. Mau kamera selfie-nya, kamera utamanya, dan kamera ultrawide-nya itu udah sangat mumpuni untuk dipakai sehari-hari. Ngomongin soal kamera ultrawide, kami menemukan hal yang menarik juga di sini. Kalau kita lihat previewnya di layar, itu terlihat ada distorsi di kameranya ini. Kayak pakai lensa fisheye gitulah. Di pinggir-pinggirannya terlihat agak miring gitu.
Tapi saat udah kita jepret, distorsinya itu hilang ya. Jadi nanti setelah masuk galeri akan diproses lagi dan fotonya akan lebih beres. Lanjut untuk hasil kamera makronya ternyata masih lumayan oke di sini. Resolusinya kan 5 megapiksel ya, bukan kamera makro asal ada yang seperti di smartphone lain yang cuma 2 megapiksel. Di sini masih lumayan lah buat foto. Sekarang kita lanjut bahas fitur ekstranya. Di sini ada fitur promote yang bisa kita pakai untuk foto dan video. Untuk pro foto kita bisa mengatur shutter speed dari 1/6000 detik sampai 10 detik. Lalu untuk ISO-nya mulai dari 50 sampai 3200. Kalau untuk pro video juga sama, kita bisa mengatur ISO-nya dari 50 sampai 3200 juga. Lalu ada fitur slow motion, di sini kita bisa merekam slow-mo di 720p 240 fps. Dan ini nggak bisa kita ubah-ubah ya, by default langsung kayak begini hasilnya. Untuk yang butuh stabilisasi video ekstra, di sini juga ada fitur super steady. Walaupun menurut kami sih by default aja itu udah cukup bagus stabilisasinya sebetulnya. Kemudian ada fitur single take juga di sini. Bagi yang belum tahu, intinya dengan fitur ini kita bisa mendapatkan berbagai macam konten, foto, ataupun video hanya dengan sekali tekan tombol shutternya. Buat kalian yang nggak mau kehilangan momen pas lagi acara atau lagi mau dokumentasi, ini bisa jadi fitur yang menarik juga. Oke, tadi itu kemampuan kameranya Samsung Galaxy A35 5G. Kalau ditanya apa yang masih kurang dari kameranya ini, ada beberapa sih menurut kami. Yang pertama, tidak ada opsi perekaman video 60 fps di kamera selfie-nya. Padahal ini bukan masalah SoC ya. SoC-nya sih harusnya sanggup-sanggup aja. Kemudian hal berikutnya adalah fitur pro foto dan video ini hanya berlaku di kamera utamanya aja. Selfie dan ultrawide belum bisa. Lalu untuk hasil video dari kamera ultrawide-nya ini meskipun udah lumayan, tapi ini masih agak di bawah ekspektasi kami sih. Tapi kalau ultrawide-nya dan selfie-nya dibuat lebih bagus dari ini, itu tuh berpotensi bentrok sama A5 series-nya nanti. Detail-detail fitur seperti inilah yang membuat segmentasi pasarnya jadi terlihat berbeda. A3 series seperti sengaja dibuat untuk tidak melewati A5 series, meskipun itu A5 4 tahun lalu sekalipun. Oke, jadi itu dia pengujian kameranya Samsung Galaxy A35 5G. Kalian tinggal perhatikan aja keterbatasan-keterbatasan yang udah kami sebutkan tadi. Kalau memang itu nggak masalah buat kalian, ini tetap terhitung kamera smartphone yang mumpuni kok. Oke, sekian aja dari kami. Sekarang kita lanjut lagi ke studio. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian baterai. Untuk lokal YouTube video playback 1080p. Jadi kita download video dari YouTube dan kita playback secara offline. Dia bisa dapat 21 jam 10 menit. Hasil yang oke nih. Biasanya kalau untuk 5000 baterainya kita ekspektasi di 20 jam. Ini sedikit lebih ya. Dapat 1 jam ekstra lah di sini ya. Kemudian untuk YouTube streaming 1080p selama setengah jam baterainya turun 3%, mainan TikTok selama setengah jam ini baterainya turun sekitar 5%. Untuk Genshin Impact 30 menit di highest 60 fps baterainya turun 15%. Sekarang kita bicara soal chargingnya. Kita pakai charger 25 wattnya Samsung di sini ya. Untuk mencapai 50% dibutuhkan waktu 29 menit, sementara untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 20 menit. Ini sebuah skor yang wajar diperoleh untuk smartphone Samsung dengan baterai 5000 mAh kalau ketemu charger 25 wattnya sendiri. Lanjut lagi untuk Netflix, dia sudah Widevine L1 alias bisa Full HD, tapi sayangnya ini belum ada support HDR ya. Untuk YouTube resolusinya terbuka di sini sampai 4K 60 fps dan udah support HDR. Tapi entah kenapa saat muter video YouTube itu resolusi 4K 60 HDR maupun non HDR resolusinya malah tiba-tiba bisa turun ke 480p. Sedangkan kalau kita menggunakan resolusi 4K 30 fps HDR dan resolusi di bawahnya, kami tidak menemukan ada masalah selama pemutaran video. Kayaknya ini masalah compatibility ke software aja. Lagian layarnya nggak 4K juga sih. Nah, untuk haptic feedback, getaran dihasilkan memang agak sedikit panjang, tapi ini masih oke. Seenggaknya getaran dihasilkan ini cukup konsisten ya. Nah, untuk harga, smartphone ini dibanderol dengan harga kisaran 4.999.000 untuk versi yang 8128. Sementara untuk yang 8256 ada di 5.499.000. Nah, buat kalian tertarik dengan smartphone satu ini, bisa cek promo-promonya dan semuanya akan kami tuliskan di kolom deskripsi ya. Dicek di situ. Di situ ada storage upgrade, ada extra diskon dan lain-lain ya. Cek di deskripsi. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performa yang ditawarkan untuk game berat seperti Genshin Impact emang tidak seperti A55 yang udah mantap. Tapi sebenarnya kita tetap bisa pakai setting highest 60 fps dan akan lebih mantap kalau pakai kipas di sini. Selain itu kalau dipakai untuk game e-sport seperti Mobile Legends atau PUBG Mobile, settingan frame rate tinggi udah kebuka di sini ya. Dimainkan pun lancar. Spesifik saat pengujian Genshin Impact dengan settingan rata kanan, suhu permukaannya itu cukup panas di sini. Tapi ini tidak berlaku untuk game lain dan tidak berlaku untuk penggunaan sehari-hari ya. Jangan dibilang, wah Genshin Impact-nya suhunya segitu, wah pasti sehari-hari segitu. Enggak, itu cuma di Genshin Impact kalau highest 60 doang, gitu ya. Kemudian bobotnya terasa sedikit berat, tapi sepertinya ya mungkin karena bahan kacanya ini yang diminta-minta sama kalian juga kan. Efek sampingnya tentunya ya bodinya terasa lebih kokoh aja karena bahannya yang lebih premium.
Kemudian isi paket penjualannya minim seperti biasa. Jadi memang kita harus keluarin biaya ekstra untuk dapetin charger, casing, dan screen protector. Tapi untungnya Samsung itu sering ngadain promo di websitenya. Jadi coba aja cek dulu ya sebelum beli smartphone yang satu ini. Lalu untuk yang udah terlanjur suka dengan warna vivid di smartphone-nya Samsung, mungkin akan merasa kalau mode warna vividnya agak terasa kurang gonjreng seperti biasanya. Tapi kalau menurut kami sih perbedaannya nggak signifikan amat ya. Dan kami sih cenderung pakai natural aja. Soalnya kalau masih mau sharing foto, enakan di natural. Dari segi kelebihannya, desainnya. Ini keren dan makin mirip dengan smartphone kelas atasnya Samsung ya. Kemudian baterainya ini lumayan awet ya, terutama saat digunakan untuk nonton film. Kemudian jaminan update 4 tahun untuk software dan 5 tahun untuk security. Bahkan kompetitornya aja masih banyak yang belum berani ngasih jaminan update sepanjang ini untuk harga segini ya. Lalu kualitas kameranya ini sangat baik untuk foto dan untuk video juga. Kemudian kamera utama dan belakangnya juga udah bisa ngerekam di resolusi 4K 30 ya. Lalu hasil perekaman videonya stabil di semua resolusi dan semua kamera. Layarnya juga ada diproteksi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Udah pakai IP67, jadi kecemplung masih nggak masalah ya. OS-nya bersih dari iklan. Ada pause USB power delivery-nya juga. Jadi kalau mau main game sambil ngecas aman. Lalu fitur kamera Samsung Knox-nya ini lengkap sampai ada Knox Vault juga di sini ya. Speaker udah stereo, NFC, 5G dan aksesorisnya akan sangat mudah didapatkan. Dari Samsung sendiri udah menyediakan banyak ragam tipe casing yang unik-unik. Sementara kalau mau cari casing third party akan banyak banget opsinya. Iya, A35 ini emang menarik ya, karena apa yang ditawarkan itu sebetulnya lumayan mirip dengan apa yang ditawarkan di Samsung Galaxy A55 ya, terutama di bagian desain dan fitur-fiturnya. Nah, kalau ditanya smartphone ini cocoknya untuk siapa? Pertama, tentunya ini cocok bagi kalian yang lagi ngincar Samsung Galaxy A55 tapi dananya terbatas, mepet banget, kurang 1 juta gitu. Nah, bisa nih ngambil yang satu ini. Kemudian untuk gamer e-sport seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile, A35 bisa jadi pilihan yang menarik juga. Karena setting grafis dan frame rate tinggi juga terbuka di game tersebut ya. Buat kalian yang hobi nonton film, YouTube, anime ya, drakor juga ya, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan karena daya tahan baterainya untuk nonton itu awet dan udah ada stereo speaker juga di sini. Terus buat kalian yang suka adventure mungkin ya, suka berpetualang ke pegunungan, apa di pinggir pantai mungkin ya, smartphone ini sudah punya rating IP67, jadi dia tahan terhadap air dan debu. Kalau misalnya kena hujan atau bahkan nggak sengaja kecemplung ke air, harusnya masih aman. Asal jangan disengajain diajak berenang atau bahkan diajak snorkeling, jangan, kecuali pakai proteksi ekstra. Ya, Samsung Galaxy A35 ini adalah smartphone all-rounder yang menarik dari Samsung. Yang jelas A35 ini bisa jauh lebih direkomendasikan ketimbang beli HP bekas dengan harga serupa. Ya nggak ketahuan pemakaian sebelum itu seperti apa gitu ya, pernah jatuh atau nggak ketahuan. Serta ya jelas nggak ada garansi resminya. Nah kalau yang ini kan HP baru, all-rounder, bergaransi jelas dan update OS pun jelas, panjang banget. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.